Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar PAI dan kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari selama ini. Kakak semua, kita simak bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Belajar surah An-Nasr. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Merupakan surah yang ke-110 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. An-Nasr artinya pertolongan. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam surah An-Nasr adalah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk orang-orang yang beriman, perintah untuk berdoa, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan kesalahan. Adapun bunyi-bunyi kalimat tasbih yaitu tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Adapun bunyi surah An-Nasr adalah sebagai berikut. Kakak, yuk kita sama-sama membaca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sikap percaya diri. Sikap percaya diri artinya sikap yakin atau percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Sikap percaya diri merupakan akhlak yang terpuji dan harus diimbangi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri anak yang memiliki sikap percaya diri, yaitu berani tampil, tidak takut tampil di depan umum, tidak malu tampil di depan umum, memiliki sikap yang kuat, selalu berprasangka baik, berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Manfaat sikap percaya diri. 1. Menjadi diri yang pemberani. 2. Mampu menyelesaikan tugas. 3. Mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap mandiri. Sikap mandiri artinya sikap tidak bergantung kepada orang lain dan melakukan sesuatu dari hasil usahanya sendiri. Sikap mandiri merupakan akhlak yang terpuji. Adapun ciri-ciri anak yang memiliki sikap mandiri yaitu 1. Melakukan sesuatu sendiri. 2. Tidak suka menyuruh. 3. Tidak bergantung kepada orang lain. 4. Berani dalam kebaikan. 5. Bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. 6. Tidak mudah menyerah. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Berikut ini beberapa contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Ketika usia remaja, Nabi Muhammad SAW dengan percaya diri dan tanpa rasa takut ikut serta dalam perang Al-Fijar. Kemudian, ketika beliau berusia 35 tahun, terjadi perselisihan di kalangan masyarakat Quraisy yang dipicu oleh para pembesar Quraisy yang berebut hak untuk meletakkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Beliau dengan percaya diri memberi pendapat dan diterima oleh semua kalangan. Kemudian, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah.
Dengan demikian, tanggung jawab beliau semakin besar. Beliau bertugas menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima tugas tersebut dengan penuh semangat dan percaya diri. Beliau berdakwah kepada umatnya dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Beliau yakin amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi kebenaran untuk kebaikan seluruh umat manusia. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Memiliki paman dan kakek dari pemuka kaum Quraisy tidak membuat Nabi Muhammad SAW sombong. Tidak juga membuat beliau manja dan bergantung kepada orang lain. Sejak kecil, beliau sudah belajar mandiri. Berikut ini beberapa contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Nabi Muhammad mengembala kambing dan beliau berdagang. Beliau berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Meyakini Allah Maha Esa dan pencipta alam semesta. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita meminta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yuk kakak di rumah baca surat Al-Ikhlasnya. Masih ingat kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya seperti bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Kita sebagai umat muslim harus yakin bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta seluruh alam semesta. Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab merupakan salah satu Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahas tentang Al-Wahhab adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Adapun penerapan makna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Berbagi dengan anak-anak yang tidak mampu. 2. Memberi bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah.